Kembali lagi dengan saya, Najib Kaul. Ketika cinta mengingatnya, ketika rindu memikirkannya, ketika Allah adalah segala-galanya, sudahkah dari apa yang kita lakukan itu, ketika tujuan kita itu adalah hanya untuk Allah saja? Wallahu a'lam. Ketika sebelumnya saya membahas tentang pilihan orang tua, bagaimana caranya mendidik anak-anaknya, ada berbagai macam pilihan. Menurut saya, satu poin yaitu ketika misalkan kita memberikan pembelajaran anak-anak kita itu di rumah, dan kita adalah sebagai guru buat mereka, atau misalkan kita mendidik mereka di rumah juga, dan misalkan mendatangkan guru dari luar dengan istilah les, privat, atau apapun itu, atau misalkan kita memilih sekolah yang ada banyak di luaran sana, dengan sekolah-sekolah yang begitu banyak, dan akhirnya orang tua bebas memilih ketika dimana mereka bersekolah. Wallahu a'lam. Menurut saya seperti itu, ada pilihan buat orang tua, dan akhirnya ya ketika pilihan yang dipilih, saya pikir itu adalah sudut pandang yang berbeda antara orang tua satu dengan orang tua yang lainnya, tentang bagaimana caranya mendidik anak, dan misalkan sekolah mana yang mereka pilih. Bisa misalkan ada contoh banyak sekolah itu misalkan bentuknya pesantren yang hanya misalkan mempelajari satu bidang ilmu. Maksud saya satu bidang ilmu itu hanya ilmu agama saja, itu misalkan hanya sekedar sudut pandang, atau misalkan sekolah boarding school gitu kan, atau misalkan sekolah-sekolah negeri dan swasta yang begitu banyak yang ada di Indonesia saat ini. Orang tua bebas memilih di mana ketika misalkan ingin menyekolahkan anak-anaknya, ya asal siap aja dengan konsekuensi apa saja atau keharusan apa saja ketika kita memilih menyekolahkan anak di mana atau bagaimana. Atau ada juga misalkan kalau sekarang itu homeschooling, ketika belajar di rumah dengan guru yang didatangkan dari luar atau orang tua itu sendiri yang mengajarin anak-anaknya. Wallahu a'lam. Sebenarnya apa tujuan kalau para orang tua menyekolahkan anaknya, atau apa tujuan anak-anak itu ketika mereka ingin sekolah? Saya pikir itu adalah pembahasan yang harus kita garis bawahi, gitu kan. Wallahu a'lam. Ketika saya telah tentang sebenarnya apa tujuan sekolah itu, untuk agar misalkan anak-anak kita itu pintar atau mahir dalam satu bidang ilmu, atau menguasai satu bidang ilmu untuk menjadi seseorang yang seperti apa. Menurut saya beragam dari banyak sudut pandang dari orang tua. Ada yang menginginkan anaknya itu adalah berprestasi dan sukses ketika mencapai sesuatu dalam bentuk prestasi, dan akhirnya ada tujuan yang ingin dicapai, misalkan contohnya untuk bekerja. Itu banyaknya yang saya tahu. Ketika seseorang menguasai satu bidang ilmu, atau ketika seseorang sekolah, ketika sudah melewati jenjang pendidikan, akhirnya dari setiap anak itu akan mencari pekerjaan. Itu yang saya lihat, fenomena yang begitu banyak
ketika sepertinya sekolah itu adalah untuk menggapai sebuah cita-cita, dan ketika konteks dari konfliknya cita-cita itu adalah bekerja menjadi siapa, maka benar seperti itu. Wallahu a'lam. Sudut pandang itu menurut saya umum ada pada setiap manusia, pada setiap orang tua. Apakah ketika tujuan misalnya sekolah itu untuk itu atau untuk yang lainnya, wallahu a'lam. Itu hanya sekedar fenomena. Dan menurut saya, ketika misalkan saya di sini hanya memaparkan sudut pandang tentang sesuatu, ketika pembelajaran atau pendidikan atau misalkan seorang orang tua memberitahu bagaimana caranya, misalkan anak itu meyakini adanya Allah, dan akhirnya menjadikan mereka tahu bagaimana bersikap di hadapannya, dan akhirnya mereka juga harus bersiap dengan konsekuensinya apapun yang dilakukannya. Wallahu a'lam. Sebenarnya ketika tujuan manusia itu apa ya? Ketika manusia hidup di dunia, itu ada sebuah pertanyaan menurut saya yang harus dijadikan sebagai sudut pandang ketika misalkan seorang orang tua memilih sekolah untuk anak-anaknya. Wallahu a'lam. Sebenarnya apa tujuan manusia ketika hidup di dunia itu, untuk pencapaian yang seperti apa? Kalau misalkan saya mencoba telah dari tujuan real hidup manusia, misalkan bukan hanya sekedar cita-cita atau bukan hanya sekedar pekerjaan yang didapat, ketika dalam konteks keyakinan itu misalkan ada di situ dibahas ketika manusia hidup di dunia itu ingin mencapai sesuatu, dan sesuatu itu ada banyak pilihan menurut saya. Ketika saya melihat pilihan yang ada itu adalah untuk agar manusia itu hidup selamat di dunia dan di akhirat. Itu umum sepertinya, dan sepertinya orang sepakat untuk misalkan kebanyakan orang-orang muslim itu ingin ketika hidup itu selamat di dunia dan di akhirat, bukan? Gitu kan, seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi menurut saya pilihannya bukan hanya sekedar itu. Ada ketika manusia memilih hidup misalkan untuk dunia saja, banyak fenomenanya. Wallahu a'lam. Terus saya juga melihat ada sepertinya manusia yang ketika dari sudut pandang keyakinannya ingin selamat di akhirat. Ya, meskipun saya belum ketemu dengan orang yang seperti ini. Ada lagi yang ketika misalkan saya mendengar ungkapan dari manusia dalam misalkan statementnya tentang ketika pilihan yang saya utarakan tadi ada 3 pilihan, dia tidak memilihnya, karena ketika ungkapan dia, ya manusia tidak bisa memilih dari apa yang diinginkannya. Wallahu a'lam. Jadi yang benarnya seperti apa ya? Memilih dari 3 yang diutarakan itu adalah bebas pilihannya mau memilih yang mana, selamat di dunia, selamat di dunia akhirat, atau selamat akhirat saja, atau keluar dari zona itu dengan tidak memilih dari apa yang diajukan ketika tidak ada kapasitas diri memilih. Wallahu a'lam. Itu hanya sekedar sudut pandang
Dan misalkan ketika anda sekalian di luar sana cenderung memilih yang mana, sepakat memilih yang mana, saya pikir akan ada sikap yang bisa ditentukan. Bagaimana anggap ketika misalkan kita para orang tua menentukan sikap atau misalkan menyekolahkan anak kita dari landasan misalkan yang ada pada kondisi yang saya utarakan sebelumnya, sebenarnya apa yang ingin diraih atau apa yang menjadi cita-cita kita sebagai orang tua. Wallahu a'lam, itu hanya sekedar sudut pandang. Kalau saya merasa ketika memilih, saya takut memilih. Ketika memilih, saya takut salah memilih. Ketika memilih ingin selamat di dunia, berarti tidak peduli dengan akhirat. Seolah-olah seperti itu. Jadi hanya pencapaian untuk di dunia saja, sesuatu atau prestasi itu. Ketika misalkan memilih akhirat saja, saya nggak tahu dari apa yang saya lakukan. Saya nggak ngerti bagaimana ketika saya harus bersikap. Wallahu a'lam. Ketika memilih misalkan selamat dunia dan akhirat, sepertinya ketika misalkan sudut pandang banyaknya ya, ketika misalkan ketika inginnya ketika hidup di dunia itu baik-baik saja dan akhirnya di akhirat juga baik-baik saja, bukan? Apa seperti itu maksudnya? Ketika ada keyakinan setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan akhirat yang itu adalah merupakan rahasianya, yaitu rahasia Allah. Wallahu a'lam. Itu hanya sekedar sudut pandang dan PR buat para orang tua ketika bersikap. Sikap apa yang harus kita tentukan? Bagaimana kita bersikap? Bagaimana ketika manusia memilih? Wallahu a'lam. Memilih sesuatu, kalau saya ketika orientasi hidup, la haula quwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, semuanya saya serahkan kepada Allah. Yang terbaik menurut Allah seperti apa? Wallahu a'lam. Berpikir sudut pandang yang terbaik bukan atas dasar sudut pandang diri, tapi yang terbaik menurut Allah seperti apa. La haula quwata illa billah, la haula quwata illa billah. Wallahu a'lam.